ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Haram Umi Balis beserta keluarga anak kita Dr. Haikal Hasan belakang. Dengan kita juga bisa dengan kita juga bisa dengan kita juga Modern Muhammad Ustaz Korea dengan kita pengurus Majelis Alim dari Syakir Mahasantri Mahasantriwati. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita semuanya. Yang cantik-cantik Dewi Syakir. Jika bagi kami keluarga itu Syakirin menjadi kebahagiaan dan pun satu kebahagiaan adalah ketika Idul Fitri, berhari raya Fitri. Lepas nggak tahu atau siapa ya Allah. Terus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalu barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para asatidzah al-mukarramin yang saya hormati dan muliakan, saya ta'zimi Ustaz Ihsan Tanjung, Ustaz Israfil, Dr. Rahman Muradu, Ustaz Solihin, Ustaz Zainal, Babi Haikal, kangen Babi. Para asatidz baru sadar semuanya, mobil khusus yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan orang tua kita. Kemuliaan untuk kita semua, mobil khusus untuk saya pribadi. Semenjak saya pertama kali menginjakkan kaki di Madinatul Quran, saya tidak berharap yang lain kecuali ditempatkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, ya, lingkungan kehidupan ya, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, dan itu merupakan rezeki yang sudah lebih daripada cukup. 5 menit aja ya, ya kuat saya. Hanya satu harapan yang mudah-mudahan juga ada di dalam hati kita semuanya, bahwa sebagaimana hari ini Allah kumpulkan kita di dunia dalam kebaikan, mudah-mudahan kebersamaan ini juga telah dibawa dan Allah kembali kumpulkan kita semua di surganya.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Nanti Rabbal. kita bisa ziarah ke surganya para asatid, insyaallah, ke surganya Umi Agis, mudah-mudahan bersama dengan Bapak Wisata saya bisa berkunjung ziarah ke surganya para santri nanti, dan mohon doanya terkhusus untuk saya pribadi, mudah-mudahan selalu memberikan keistiqomahan dan keikhlasan. Satu hal yang menjadi pelajaran besar ini sebenarnya mungkin saya cerita ini. Satu hal yang menjadi satu pelajaran besar bagi saya terkhusus 2 tahun belakang ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada saya pribadi untuk selalu bersikap salam atau sabar. Dan rupanya ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Dan ternyata di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara sifat ahlul jannah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari hati mereka para ahlul jannah min ghillin, semua penyakit hati, ghil, dendam, kebencian, ya, hasad, iri, dengki, bahkan yang lebih rendah dari itu, perasaan tidak enak atau ganjilan hati terhadap sesama saudara kita. Dan ternyata oleh Ibnu Atiyah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Allah membersihkan hatinya para ahli surga dari penyakit ghil. Kenapa? Karena orang yang punya penyakit ghil itu tersiksa hidupnya. Sementara ahlul jannah itu orang yang dibebaskan dari semua siksa. Maka kalau hari ini di dunia ada orang masih hidup, masih makan dan minum bersama dengan kita, masih beraktivitas dengan kita, tapi dia memiliki salamatus sadr, hatinya dibersihkan Allah dari penyakit ghil, saksikanlah insyaallah dia ahli surga. Amin. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Ada salah seorang sahabat namanya Abu Domdom. Abu Domdom, ya, nama kuliah ya, nama aslinya ulama nanti dicari. Abu Domdom ini orangnya miskin. Dia tidak pernah bisa bersedekah, berinfak sebagaimana layaknya orang-orang yang memiliki harta. Tapi dia mengatakan, ya, dalam sebuah kalimat yang direkam dalam sejarah ya, disebutkan ketika pagi hari dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma innahu la mala li atasaddaqu bihi 'alan nas. Ya Allah, aku ini orang yang enggak punya harta, enggak bisa sedekah. Wa qad tasaddaqtu 'alaihim bi'irdi, dan aku telah merelakan bersedekah dengan kehormatanmu kepada mereka. Ya Allah, faman syatamani aw qadhafani fa huwa fi yahil. Ya Allah, kalau ada di antara orang-orang yang mengejekku, mencelaku, mencaci makiku, menfitnah, menuduhku dengan apapun, aku halalkan semuanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu doanya. Maka Rasul pun mengatakan, kalau kalian mampu menjadi seperti Abu Domdom, maka lakukanlah. Jadi Abu Domdom ini gak punya apa-apa, gak bisa bersedekah dengan harta, tapi dia sudah menyedekahkan kehormatannya dengan cara kalau ada orang mengejek, mencela, mencaci maki, ada orang memfitnahnya dengan tuduhan yang dia tidak pernah lakukan, dia katakan innahu fi yahilun, aku ikhlaskan, aku halalkan. Ini kalau baca doanya gampang, tapi kalau kita benar-benar mengalami, berat. Juga diceritakan ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Mungkin kita pernah dengar kisahnya. Ketika Rasul mengatakan siapa yang siap membawa atau mengambil pedang ini dengan haknya, maka orang yang maju Abu Dujana hingga dia mati syahid. Ya. Diceritakan ketika suatu hari dia sakit, wajahnya bersinar terang.
Lalu kemudian ditanyakan kepadanya, apa rahasianya? Kok wajahmu bisa bersinar terang, ini apa rahasianya? Maka dia menjawab, ma min amalin awsaqu indi min itsnatain. Tidak ada amalan yang aku yakini akan memberikan manfaat kepadaku kecuali dua. Yang pertama, aku tidak pernah berbicara kecuali perkataan yang bermanfaat. Dan yang kedua, kana qalbi lil muslimina salima. Aku sudah membersihkan hatiku kepada setiap kaum muslimin. Artinya kalau ada orang Islam, ya, bagaimanapun orang itu muslim beriman pasti pernah salah, ya. Dan Abu Dujjal mengatakan, aku sudah mengikhlaskan itu semuanya. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayun nasi afdal, ya Rasul, siapakah orang yang paling utama? Rasulullah mengatakan, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang atau manusia yang paling utama adalah setiap orang yang kosong hatinya dan jujur lisannya. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kalau lisan yang jujur kami paham, tapi hati yang kosong kami tidak paham. Apa maksudnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, mahmumul qalbi, hati yang kosong itu adalah at-taqiyun naqi. At-taqi, hati yang memiliki ketakwaan, punya rasa takut kepada Allah. An-naqiyu, yang jernih, murni. Kalau madu murni berarti tidak ada campuran. Air mineral yang murni jernih, ya berarti ada manis-manisnya. Enak, jernih. At-taqiyun naqi, la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Bertakwa, jernih, tidak ada penyakit hasad, tidak ada penyakit ghil, tidak ada dosanya, tidak ada pembangkangan di dalamnya. Benar-benar bersih. Mahmumul qalbi, hati yang kosong. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini, dalam interaksi kita sehari-hari, sebagai apapun kita, pasti sedikit banyak menimbulkan gesekan, sedikit banyak menimbulkan kesalahan, yang barangkali kesalahan itu kadang tersengaja, kadang tidak tersengaja, pasti menimbulkan sikap atau menimbulkan rasa sakit hati pada sebagian hati orang-orang yang ada di sekitar kita, entah kita sadari atau tidak kita sadari. Bahkan kadang-kadang kita tidak berbicara sekalipun ada orang yang sakit hati. Kita sedikit bicara ada orang yang sakit hati. Kita kebanyakan bicara ada orang yang sakit hati. Kadang-kadang itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itulah kemudian manusia yang terbaik adalah manusia yang selalu memiliki hati yang lapang, bisa memaafkan, sekalipun orang yang bersalah tidak pernah mau minta maaf. Saya masih ingat pesan orang tua di kampung, jadikan hatimu seluas lautan. Lautan itu banyak sampah, banyak limbah yang dibuang di dalamnya, tapi lautan tidak pernah berubah menjadi comberan. Lautan tetaplah lautan, selalu bersikap sebagai lautan. Dia memberikan manfaat, mengerjakan tugasnya, mengerjakan fungsinya, dan dia tidak pernah minta berhenti menjadi lautan. Hati yang lapang, hati yang luas-luasnya seluas lautan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah karunia hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang selalu bisa memaafkan terhadap siapapun, bahkan kita siap untuk mengikhlaskan semua kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagaimana kita juga ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita semua secara pribadi dan juga keluarga,
Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita di beberapa waktu kemarin. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Mohon dimaafkan segala kesalahan kami lahir dan batin. Ikan bawal diasinin, bulan Syawal tolong dinikahi salah. Itu mau Asep. Ikan bawal diasinin, mumpung masih Syawal tolong dimaafin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, beranjak kepada acara yang selanjutnya yaitu doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustaz Dr. Shalih Hasim. Dr. Ahmad Murado. Insya Allah untuk doa akan dipimpin oleh Al-Ustaz Dr. Rahman Murado. Apa tuh foto? Mana kayak gini nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Sebelum kita sama, tanpa saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya jazakumullah kepada Inggris dan wisata dan keluarga besar yang telah memfasilitasi kegiatan iktikaf, juga ibu-ibu tadi kata saya ibu samping ya, ibu samping GS yang telah fasilitasi kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan pahala yang berlipat ganda, memberikan keberkahan bagi Inggris, pariwisata dan seluruh yang telah fasilitasi kegiatan kita dan kegiatan ini yang kita lakukan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bukan doa makan yang bisa dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Acara selanjutnya yaitu ramah tamah. Namun sebelum ramah tamah, mohon untuk doanya kepada salah satu pendiri Majelis Taklim Baitul Syakir juga sekaligus sebagai pembina ya. Allah akan berserah kepada jemaah yang mendoakan. Baik, sebelum ditutup saya hadir dan juga mohon maaf bila selama membawakan acara pemain grogi ya, karena seperti tadi yang diucapkan oleh Ustaz Rehan yang ternyata banyak baru guru yang datang di sini luar biasa membuat grogi banget gitu dan juga dadakan gitu ya. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan kehormatan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.